Berjumpa kembali dalam channel, yaitu channel Metode Qalbi, channel belajar hukum-hukum tajwid, yang insya Allah pada sesi kita kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada di surah An-Naba dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Mudah-mudahan dengan pelajaran tajwid ini bisa membantu kita dalam mempraktekkan atau menguasai hukum tajwid sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membacanya adalah panjangnya dua huruf. Linukhrija bihi. Nah ini bihi ini. Yaitu disebutnya mad silah qasirah. Terus ada idgham bi gunnah karena huruf ba, habbau. Habbau. Nah, idgham bi gunnah karena huruf ba di sini berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf waw, maka masuk dengan dengung dan ditahan sampai dua harokat. Habbau wa nabata. Terus ada hukum mad tabi'i atau mad asli, yaitu huruf ba berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya dipanjangkan dua harokat huruf ba-nya. Dan terakhir adalah mad iwad karena ia berharokat fathah tanwin dan diwaqaf di akhir ayat atau akhir kalimat. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-16. Wajannatin alfafa. Nah ini alfafa. Wajannatin alfafa. Nah, wajannatin di sini ada dua hukum di sini. Yang pertama adalah gunnah sebab nun bertasdid dan cara membaca dengan dengung dan ditahan dua harokat. Wajannat. Nah, itu didengung. Dan yang kedua hukumnya adalah mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif kecil dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Maka disebutnya mad tabi'i. Nah, sekarang selanjutnya di sini alfafa. Al-fafa di sini adalah izhar. Sebab huruf hamzah berharokat kasroh tanwin wajannatin. Nah ini ya Mas ya. Wajannatin al-fafa. Bertemu dengan harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Maka dibacanya jelas tidak didengungkan. Wajannatin al-fafa. Nah, di sini ada hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf fa. Nah, di sini huruf fa berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya dipanjangkan yaitu dua harokat. Nah, selanjutnya yaitu mad iwad karena huruf fa berharokat fathah tanwin dan diwaqaf di akhir ayat atau di akhir kalimat. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. Nah, inna di sini ada gunnah. Sebab nun bertasdid dan cara membacanya dengan didengung serta ditahan dua harokat. Yaumal fasli. Nah, di sini juga ada hukumnya yaumal fasli madlin karena huruf waw di sini waw sukun didahului dengan huruf ya. Huruf ya berharokat fathah. Maka cara membacanya dipanjangkan dua harokat yaumal fasli. Nah, terus selanjutnya adalah alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf fa.
Yaumal fasli. Ini disebutnya alif lam qamariyah. Maka dibacanya juga harus jelas. Kana miqata. Nah, kana miqata itu hukumnya adalah mad asli atau mad tabi. Karena huruf kaf di sini berharokat fathah, bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Maka cara membacanya huruf kaf dipanjangkan 2 harokat. Terus selanjutnya adalah miqata. Nah, miqata adalah mad asli atau mad tabi'i karena di sini ada huruf mim. Huruf mim berharokat kasroh bertemu ya sukun. Bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Maka cara membaca dipanjangkan 2 harokat. Nah, selanjutnya adalah huruf qaf miqata. Nah, ini juga disebutnya mad tabi atau mad asli karena huruf qaf berharokat fathah, bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Terus yang terakhir adalah miqata. Ini adalah mad iwad. Mad iwad yaitu huruf ta berharokat fathah tanwin dan diwaqaf di akhir ayat atau di akhir kalimat. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-18. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nah, yawma yunfakhu. Di sini ada huruf ya, atau ada hukum ikhfa karena huruf yauma yung. Nah. Oh, di sini ada hukum lin, madlin karena huruf wawu di sini huruf wawu sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah dibaca panjangnya 2 harokat. Nah, baru di sini ada yunfahu yaitu ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf fa. Maka cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan 2 harokat. Nah, fis-suri di sini hukumnya adalah mad alif atau alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu shad. Dibacanya idgham masuk ke huruf shad. Fis-suri maka dihukum yaitu disebut hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, baru kita di sini fatatuna afwaja. Nah, fatatuna sini ada mad tabi atau mad asli yaitu huruf apa? Huruf di sini ada mad asli atau mad tabi karena huruf shad berharokat dhamma. Ini yang tadi alif lam syamsiyah. Nah, terus ada di sini hukumnya juga ada mad asli. Kenapa bisa disebutnya mad asli? Karena huruf wawu berharokat fathah bertemu dengan alif. Yaitu dibacanya dipanjangkan 2 harokat. Nah, yang terakhir adalah mad iwad. Mad iwad karena jim di sini berharokat fathah tanwin dan bertemu atau di akhir ayat atau di akhir kalimat diwaqafkan, maka disebut atau kita namakan dengan hukumnya mad iwad. Nah, ayat yang ke-19 wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nah, wa futihatis. Di sini ada alif lam samsiyah wa futihatis sama. Kenapa disebut alif lam samsiyah? Karena huruf alif lam bertemu dengan huruf sin. Huruf sin maka dibacanya idgham masuk ke dalam huruf sin.
Fakanat, ini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf kaf berharokat fathah dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, maka cara bacanya dipanjangkan dua harokat huruf kafnya. Fakanat abwaba. Nah, terus selanjutnya ada hukumnya itu qalqalah sugro karena huruf qalqalahnya itu huruf ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat, maka disebutnya qalqalah sugro abwaba. Nah, dan yang terakhir adalah mad asli atau mad tabi karena huruf wawu berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, maka cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Terus yang terakhir yaitu huruf ba, ini disebutnya ma'iwad karena huruf ba berharokat fathah tanwin dan di waqaf cara membacanya tanwin dihilangkan dan dipanjangkan dua harokat abwaba. Nah, terus selanjutnya ayat yang ke-20 wasuyyiratil jibalu. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyyiratil. Wasuyyiratil di sini yaitu ada wasuyyiratil jibalu masuk ke dalam huruf atau masuk ke dalam hukum alif lam qamariyah karena huruf alif lam qamariyahnya alif lamnya bertemu dengan huruf jim dan dibacanya juga harus jelas wasuyyiratil jibalu. Nah, terus juga ada hukumnya itu mad asli mad tabi karena huruf ba di sini berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Nah, terus fakanat saraba. Nah, di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena huruf kaf berharokat fathah dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya adalah dipanjangkan dua harokat. Saraba. Nah, ini juga mad tabi'i mad asli karena huruf ra di fathah dan bertemu alif dan setelahnya juga tidak bertemu dengan hamzah, maka panjangnya dua harokat. Saraba. Nah, ba di sini yang terakhir adalah mad iwad karena huruf ba-nya di fathah posisinya tanwin dan di waqaf di akhir ayat atau akhir kalimat.